Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Al-Mukarram, para alim ulama yang terhormat, para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, baik para pengurus muslimat, para anggota muslimat, masyarakat semuanya yang menikmati dan menyaksikan acara kita, acara Muslimat Nahdlatul Ulama pada khusus spesial bulan Ramadan ini. Semoga kita semuanya dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendapat rahmatnya, selalu mendapat kemudahan, pertolongannya. Akhirnya kita di bulan Ramadan ini betul-betul dengan Allah dijaga segalanya, bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan hati yang luar biasa bahagia, nyaman, sekaligus bisa istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini saya Durahdul Mahnunin akan ikut sedikit matur kepada panjenengan semuanya, mengisi sekaligus menambah barokahnya pada bulan Ramadan tahun ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit mengupas tentang pentingnya iman dan takwa. Sekali lagi, tentang pentingnya iman dan takwa dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan ini kita perlu membicarakan tentang iman dan takwa? Karena melaksanakan ibadah bulan Ramadan itu adalah juga termasuk wujud dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tuh artinya iman? Iman itu artinya kita mempercayai ada sebuah pembenaran, mempercayai tentang apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus perintah dan larangannya. Kemudian mempercayai ini bukan hanya mempercayai secara lisan, tapi mempercayai didukung di dalam hatinya. Jadi secara lisan, kemudian didukung di dalam hatinya, diwujudkan dalam amal perbuatan sehari-hari. Kalau kita mengatakan iman secara lisan toh, kemudian hati kita mengingkari, perbuatan kita sama sekali tidak mencerminkan sebagai seseorang yang beriman, berarti kita belum termasuk orang yang beriman. Lah, iman dikaitkan dengan Islam. Kalau Islam artinya apa? Islam artinya adalah sebuah kepatuhan. Jadi setelah kita beriman, kemudian dilanjutkan dalam amalan sehari-hari adalah kepatuhan. Lah, iman itu sendiri, ya toh, semua sudah tahu. Sempurnanya iman kalau kita sudah melaksanakan yang namanya rukun iman. Nah, rukun iman apa saja dan sebagainya. Lah, kemudian untuk Islamnya juga ada yang namanya rukun Islam. Rukun iman ada 6, kemudian rukun Islamnya ada 5. Nah, salah satu dari rukun Islam ini, para pemirsa yang berbahagia, yang saat ini di bulan Ramadan kita laksanakan, yaitu puasa di dalam bulan Ramadan. Lah, puasa di dalam bulan Ramadan ini, para pemirsa yang berbahagia, menunjukkan orang yang tidak beriman tidak kewajiban untuk puasa. Jadi otomatis imannya dulu,
kemudian dilanjutkan dengan Islam. Islam ada rukun, Islam ada 5 tersebut, salah satunya adalah menjalankan puasa di bulan Ramadan. Nah kemudian kalau kita ingin sempurna lagi, ada iman, ada Islam, kemudian ada ihsan. Ihsan ini adalah beribadah dengan baik. Jadi beribadah itu ada ibadah mahdhah, ada ghairu mahdhah, kita kerjakan dengan baik. Jadi itu sebuah rangkaian yang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Saya iman tok aja, tidak melaksanakan rukun Islam, tidak. Saya Islam tok, tidak menjalankan rukun iman, tidak. Nah kemudian perwujudan dari iman dan Islam ini berupa ihsan. Siapa orangnya yang sudah bisa menjalankan tiga-tiganya, yaitu menjalankan iman yang sempurna, kemudian Islamnya juga sudah dikerjakan dengan baik, ihsannya betul-betul terjaga dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut derajatnya sudah termasuk orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa artinya takwa? Artinya takwa adalah kita semuanya yang sudah bisa menjalankan semua perintah Allah dan bisa menjauhi semua larangannya. Sepele ini tapi dikerjakan angel banget, mudah diucapkan tapi dikerjakan sangat sulit. Apa tadi takwa? Takwa adalah kita sudah bisa melaksanakan semua perintah Allah. Kemudian kita juga sudah bisa menjauhi semua larangan Allah. Kadang-kadang disalah artikan yang namanya ibadah hanya karena kita menjalankan perintah Allah. Tidak. Kita menjauhi larangan Allah itu juga sudah termasuk kita beribadah. Jadi dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Sekaligus ada perintah, sekaligus ada larangan. Tinggal kita mensikapi, jangan sampai perintah Allah ini menjadi sebuah beban. Kalau kewajiban perintah Allah ini kita anggap sebuah beban, nah kita nggak akan nyaman beribadah kepada Allah karena merasa itu beban. Tapi kalau kita sudah terbiasa melaksanakan perintah Allah, tidak merasa beban lagi, menjadi sebuah kebutuhan. Kalau sudah menjadi sebuah kebutuhan, misalnya sholat isya, biasanya sholat isya manjing isya dan cepet-cepet sholat. Waktu itu karena sibuk, karena tidur, enggak. Lah ini enggak tenang karena belum sholat isya. Lah ini sholat isyanya bukan beban tapi sebuah kebutuhan. Juga puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini bukan beban. Allah memerintahkan puasa di bulan Ramadan ini bukan memberatkan umatnya. Tapi ini betul-betul sebuah ujian membersihkan segalanya. Puasa itu manfaatnya banyak banget. Bukan hanya manfaat secara fisik, tapi juga manfaat secara batin. Malah Allah menjanjikan semua ibadah itu ditingkatkan, dilipatkan pahalanya. Ada yang berlipat 10 kali, 70 kali, 700 kali, 1000 kali. Tapi khusus pahalanya puasa, ini para pemirsa yang luar biasa, khusus pahalanya puasa, Allah sendiri yang akan memberikan. Tidak ada ukuran batasan 10 kali, 100 kali, 700 kali, tidak ada. Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Itulah istimewanya ibadah puasa dibanding ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu para pemirsa yang berbahagia, mumpung kita saat ini masih diberi kesempatan
melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kita semuanya diberi kesehatan, kekuatan, bisa menyempurnakan puasanya juga penuh, kecuali mereka yang berhalangan secara syar'i. Jangan etok-etok berhalangan. Lah bagaimana seandainya bulan puasa warung-warung masih penuh dan sebagainya? Nah, kita belajar husnudzon aja. Ya toh, belajar husnudzon, jangan mungkin sing nyang warung wi pas musafir, berarti boleh tidak puasa. Mungkin yang pas di warung itu adalah mereka-mereka yang tidak kuat puasa secara syar'i. Jadi kita jaga diri kita sendiri dulu, keluarga kita dulu, berkembang kepada tetangga kanan kiri kita, keluarga besar, sanak saudara dan sebagainya. Jadi ikhtiar mengajak diawali dengan ikhtiar mengajak pada diri sendiri. Kemudian keluarganya, sahabatnya, tetangganya, kemudian umat di sekitarnya, masyarakat secara umum. Itulah para pemirsa yang berbahagia. Jadi pentingnya iman dan takwa dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu sangat amat urgen, penting banget. Tanpa iman, mereka tidak akan tertarik untuk melaksanakan sebuah kebaikan di bulan Ramadan. Lah iman, Islam, ihsan, takwa ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertolongannya, karena rahmatnya, karena ridhonya, karena hidayahnya, kita semua dibuka hatinya. Oleh karena itu para pemirsa yang berbahagia, semoga kita dan keluarga kita, masyarakat di sekeliling kita, dengan Allah selalu diberi hidayahnya, diberi pertolongannya, diberi rahmatnya, diberi kecukupannya. Akhirnya kehidupan kita betul-betul akan bahagia dunia akhirat. Seperti pada bulan Ramadan, nah kita juga akan waktu bulan Ramadan itu juga paling tidak mendapat dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama apa? Bahagia saat maghrib tiba. Orang yang puasa itu kalau maghrib tiba, wow, luar biasa bahagianya karena akan mengakhiri puasanya. Yang kedua adalah bahagia nanti akan menemui, akan berjumpa dengan Rabb, dengan Allahnya. Demikian para pemirsa, saat ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga manfaat dan barokah. Semoga kita semuanya dengan Allah betul-betul dijadikan umatnya yang ahli puasa. Karena puasa bisa mengekang segalanya. Kenapa Allah pahala khusus di bulan apa, siapa yang puasa Allah sendiri yang memberikan pahalanya? Karena manusia yang puasa bisa mengekang dirinya karena Allah, menahan lapar dan hausnya karena Allah, menahan syahwatnya juga karena Allah. Akhirnya Allah sendiri yang akan memberikan. Tolong, ayo ikhtiar. Kita sudah dilatih di bulan Ramadan sebulan penuh, nanti dilanjutkan dengan puasa-puasa sunat yang selanjutnya. Insya Allah kita kuat. Insya Allah Allah memberikan kemudahan pada kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga manfaati dan barokah. Pada akhirnya ini ada sebuah pantun tentang masalah sebuah keimanan. Naik motor jangan nekat, tetap waspada walau cepat. Kuatkan iman, tegarkan tekad, tinggalkan maksiat, mari secepatnya bertaubat. Demikian, sampai jumpa lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.